Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Alinda beserta rekan saya Anissa Putri. Pada video ini, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Syarat Menjadi Guru Profesional. Konsep dasar profesi keguruan. Profesi berasal dari bahasa Latin professio yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Sedangkan guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, baik itu pada pendidikan usia dini, pendidikan formal, dasar, maupun pendidikan menengah. Nah, untuk membedakan profesi guru dan profesi lainnya cukup sulit. Tapi guru tidak demikian. Guru bisa dilihat dari berbagai aspek, misalnya jabatan guru sebagai suatu profesi. Yang kedua, profesi sebagai keahlian khusus. Yang ketiga, guru sebagai profesi yang luhur. Jadi dapat disimpulkan bahwa profesi adalah jabatan atau pekerjaan berdasarkan bidang keahlian khusus dan kemampuan yang mempunyai tugas utama dalam melayani masyarakat. Nah, profesi keguruan ini menunjukkan yaitu kegiatan yang menjunjung tinggi prinsip dan asas-asas profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam hal mendidik dan mengajar peserta didik. Baiklah, yang kedua adalah syarat-syarat menjadi guru profesional. Sebagai guru yang profesional harus memiliki kompetensi-kompetensi berikut ini, yaitu yang pertama, mempunyai kompetensi profesional. Seorang guru profesional harus memiliki pengetahuan yang luas terhadap bidang studi yang akan diajarkannya kepada peserta didik. Tidak hanya pengetahuan, tapi juga penguasaan materi. Dan tidak hanya penguasaan materi, tetapi guru profesional juga harus memiliki metode yang tepat untuk digunakan kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran lebih tepat dan lebih cepat untuk didapatkan. Kemudian yang kedua, mempunyai kompetensi personal. Artinya, seorang guru tidak hanya memiliki pengetahuan mengenai bidang studi, tetapi juga harus memiliki sikap dan kepribadian yang mantap, sehingga dapat bisa menjadi teladan bagi murid-muridnya. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai kompetensi sosial. Artinya, seorang guru harus mempunyai kemampuan berkomunikasi sosial, ataupun kemampuan berkomunikasi atau yang biasa kita sebut dengan public speaking, baik itu dengan murid-muridnya, dengan sesama guru, ataupun kepada atasannya. Kemudian yang keempat adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Artinya, seorang guru harus lebih mengutamakan nilai kemanusiaan daripada nilai material. Empat kompetensi tersebut adalah kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh guru agar bisa menjadi seorang guru yang profesional. Baiklah, di sini saya Anissa Putri akan melanjutkan presentasi kami, yaitu yang kedua adalah ciri-ciri guru profesional. Nah, ciri-ciri guru profesional itu ada 4. Yang pertama yaitu mempunyai kompetensi pedagogik. Seperti yang kita ketahui, apa itu pedagogik? Hal ini menyangkut pada seni dalam mengajar, seperti itu. Bagaimana seorang guru itu memanfaatkan metode, menggunakan strategi dalam menerapkan pembelajaran. Nah, kompetensi pedagogik ini menyangkut tentang merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran. Selain tugas pokok dalam pengelolaan pembelajaran, guru juga melakukan bimbingan dan latihan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini guru
diamanahkan oleh lembaga pendidik untuk memiliki seni dalam mengajar, seperti itu. Yang kedua yaitu mempunyai kompetensi kepribadian. Apa itu kompetensi kepribadian? Yaitu menyangkut tentang kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Jadi, kita sebagai seorang guru harus menjadi role models untuk siswa-siswa kita. Nah, dengan itu, maka pembelajaran sikap yang kita berikan melalui sikap-sikap yang kita terapkan dalam lingkungan sekolah akan menjadi pembelajaran untuk siswa secara tidak langsung. Yang ketiga yaitu mempunyai kompetensi profesi. Kita sebagai seorang guru harus mendalami bidang apa yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Kita harus menguasai materi yang akan kita terapkan dan kita harus terus mempelajari perkembangan pengetahuan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang akan kita ajarkan. Yang keempat yaitu mempunyai kompetensi sosial. Nah, seorang guru harus mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, sesama guru, wali murid, dan masyarakat. Hal ini juga sangat mempengaruhi berlangsungnya pembelajaran. Karena bagaimana interaksi kita kepada murid, bagaimana interaksi kita sesama guru dan wali murid seperti itu, akan menjadi tolak ukur perkembangan siswa yang ada di sekolah. Semakin kita mahir atau lihai dalam berkomunikasi atau berinteraksi kepada siswa, guru, dan wali murid dan yang lainnya, maka kedekatan itu akan semakin timbul dan mempermudah kita untuk menyampaikan materi pembelajaran. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas strategi menjadi guru profesional. Untuk menjadi guru profesional, yang pertama kita harus memperbaiki dan meluruskan niat. Kalau di dalam Islam adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, seperti itu kan. Nah, kita sebagai manusia pastinya apapun yang kita lakukan bila didasari dengan niat, maka akan membawakan hasil yang sesuai dengan niat tersebut. Maka seseorang itu tidak akan bisa menjalankan sesuatu dengan keikhlasan tanpa niat yang tulus. Maka dari itu, untuk menjadi guru yang profesional, kita harus meluruskan niat kita. Apa niat kita sesungguhnya? Apakah kita hanya menginginkan suatu keuntungan dari profesi tersebut atau benar-benar ingin mencerdaskan bangsa gitu. Jadi kita harus benar-benar meluruskan niat kita apa sebagai menjadi seorang guru itu. Yang kedua, menumbuhkan kedisiplinan diri. Nah, disiplin menjadikan setiap aktivitas menjadi teratur dan terencana dengan baik. Dan melalui kedisiplinan yang tercermin dalam keseharian kita, apalagi dalam lingkungan sekolah seperti itu. Nah, hal ini akan menjadi contoh atau teladan yang baik untuk guru-guru yang lain beserta peserta didiknya. Dan hal ini yang akan menjadi pembelajaran secara tidak langsung, tapi dia kena langsung di dasar hati oleh para audiens atau para siswa-siswa atau guru-guru yang lainnya. Yang ketiga, terus mempelajari bidang yang digeluti. Nah, untuk menjadi guru yang profesional, tidak harus memiliki IPK yang tinggi pada saat perkuliahan, tetapi kemahiran ini dilihat dari seberapa lihai kita dalam mengajar, seperti itu. Nah, untuk menjadi guru yang profesional, kita memang harus terus belajar tentang bidang apa yang telah kita geluti. Kita kuasai perkembangan disiplin ilmu yang kita geluti.
Maka hal ini akan mempermudah dan terus mempermudah kita dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Yang keempat yaitu terus mengembangkan berbagai model pembelajaran. Nah, adanya perkembangan peserta didik yang berubah-ubah sepanjang waktu menuntut kinerja guru dalam menentukan model pembelajaran. Nah, di sini kita lihat, kita harus menyesuaikan apa saja masalah-masalah yang terjadi di kelas tersebut, seperti itu. Bagaimana kondisi kelas tersebut, maka kita harus menyesuaikan model apa yang harus kita gunakan di kelas tersebut. Mungkin saja kelas yang A dengan kelas yang B harus menggunakan model yang berbeda karena mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Maka di sini guru harus lihai dalam memilih metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran agar dan guru juga harus tahu suasana apa yang disukai oleh kelas. Maka pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Yang terakhir yaitu membentuk pribadi inspiratif dan edukatif. Nah, apabila kita adalah seorang guru yang inspiratif dan edukatif kepada siswa, maka hal ini akan membuat siswa itu ingin loh menjadi seperti kita. Nah, melalui cerita-cerita pengalaman-pengalaman kita, itu akan menginspirasi para siswa dan semakin menambah respek siswa kepada guru. Maka ketika seorang guru itu menjadi inspiratif dan selalu edukatif kepada siswanya, maka siswa itu akan menjadikan gurunya itu sebagai idola. Dan jikalau siswa itu sudah mengidolakan gurunya, maka semua yang disampaikan oleh gurunya tentang pembelajaran itu tidak ada penolakan di dalamnya. Seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.